Video untuk mata kuliah Sistem Cerdas. Untuk kali ini saya akan menyampaikan sekelumit pengenalan mengenai apa itu sistem cerdas. Slide pertama yaitu definisi umum dari sebuah sistem cerdas adalah sebuah kajian bagaimana membuat sebuah mesin, terutama di sini adalah komputer, yang dapat memecahkan sebuah masalah. Masalah itu dipecahkan seperti halnya manusia melakukan pemecahan masalah. Berarti di dalam proses pemecahan kita memerlukan sebuah kecerdasan. Pada slide-slide berikutnya, di sini akan saya sampaikan mengenai konsep-konsep mengenai kecerdasan buatan dan apa saja keunggulannya untuk proses pengambilan sebuah keputusan. Kembali kita melakukan definisi terhadap sistem cerdas. Lebih dikenal kalau bahasa asingnya adalah intelligent system, adalah sebuah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik artificial intelligence. Nanti akan saya bahas apa itu artificial intelligence. Kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kecerdasan. Kecerdasan di sini adalah kita berkaitan dengan proses penalaran, reasoning, pembelajaran, learning, dan melakukan kemampuan di dalam adaptasi, di dalam memecahkan sebuah masalah. Di sini, di dalam sistem harus benar-benar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan di dalam masalah. Ini yang masih jarang saat ini diterapkan di sekitar kita. Tetapi kebutuhan terhadap artificial intelligence sudah merambah ke seluruh proses bisnis. Kalau kita bicara masalah kecerdasan mesin, khususnya di dalam proses komputer, di sini adalah bagaimana kita mengikuti sebuah proses pemecahan masalah yang dilakukan oleh manusia. Jadi nantinya komputer akan otomatis dibuat secara otomatis untuk dapat memecahkan masalah. Sekali lagi bahwa sistem cerdas ini kita akan menciptakan sebuah kecerdasan yang dilakukan oleh mesin, di mana kalau kita lihat pada proses kecerdasan, kita membutuhkan sebuah penalaran, learning, dan adaptation. Ya, tetapi karena kita mesin, kita terkadang tidak perlu atau tidak harus melakukan self-adapting, artinya tidak ada adaptasi karena kita sudah menggunakan sebuah mesin. Jadi mesin itu akan bekerja sendiri tanpa pengaruh oleh lingkungannya. Ini yang dimaksud dengan self-adapting. Kalau kita lihat sudut pandang dari proses kecerdasan, ada 4 sudut pandang yang melihat sebuah kecerdasan. Yang pertama adalah sudut pada kecerdasan. Kecerdasan dibuatan membuat mesin menjadi cerdas. Mesin itu akan mampu dibuat untuk mengikuti dengan alur pikir dari manusia. Inilah tujuan akhir. Tetapi di dalam proses penelitian, kecerdasan buatan memiliki definisi yang berbeda, yaitu sebuah studi di mana membuat sebuah komputer dapat melakukan sebaik yang dikerjakan oleh manusia. Intinya sih sama, gitu kan ya. Kalau kita lihat di bisnis juga relatif sama, kumpulan peralatan yang sangat powerful, metodologis dalam menyelesaikan sebuah masalah bisnis. Karena kita bicara masalah bisnis, nanti kita pemecahan masalahnya juga secara bisnis. Demikian juga untuk proses programming. Ya, ini kecerdasan buatan meliputi studi untuk program simbolik, problem solving, dan pencarian searching. Ya, ini ada 4 sudut pandang mengenai kecerdasan. Ya, yang intinya adalah kecerdasan itu kita akan membuat sebuah mesin yang memiliki kemampuan yang sama atau mirip yang dilakukan oleh manusia. Tetapi yang perlu kita ingat, manusia tetap yang nomor 1 karena dia diberikan akal, diberikan nalar, dan
diberikan kemampuan untuk belajar, dan satu lagi adalah adaptasi. Ya, tapi kita akan bikin sebuah sistem atau mesin yang hampir mirip dengan manusia. Kalau kita lihat, apa sih keuntungan dari kecerdasan buatan atau sistem cerdas ini? Yang pertama adalah sistem cerdas lebih bersifat permanen. Seperti tadi di depan, bahwa sebuah sistem cerdas itu tidak terpengaruh oleh lingkungannya, ya, atau tidak harus self-adapting. Dia sifatnya sudah cenderung sifatnya adalah kaku, karena sistem itu dibuat memang dengan formulasi yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua, keuntungannya kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Ya, beda dengan manusia. Kecerdasan manusia terkadang tergantung mood, tergantung situasi. Itu menyebabkan hasil keputusannya juga akan berubah. Yang ketiga adalah kecerdasan buatan lebih murah dibanding dengan kecerdasan alami. Ini sudah pasti, ya. Kalau kita bikin sebuah robot, maka harga robot itu akan tetap selama dia masih bisa bekerja. Tetapi kalau manusia, makin lambat laun, makin lama dia bekerja, tentunya biaya yang dikeluarkan, setidaknya biaya yang dikeluarkan juga akan semakin tinggi. Ya, ini yang menyebabkan kecerdasan buatan akan lebih murah. Yang keempat adalah kecerdasan buatan bersifat konsisten. Ini hampir sama dengan yang pertama. Dan kecerdasan buatan dapat didokumentasikan. Ya, pastinya dapat didokumentasikan karena formulasinya sudah pasti, sehingga ini bisa didokumentasikan. Lain dengan kecerdasan alami, kecerdasan yang kita miliki, terkadang kita tidak bisa melakukan dokumentasi. Karena itu hal alami yang dilakukan oleh manusia, terkadang lupa, terkadang hilaf, dan lain sebagainya. Yang keenam, keuntungan dari kecerdasan buatan adalah dapat mengerjakan pekerjaan yang lebih cepat. Ya, karena dia formulasinya sudah dibuat tergantung terhadap kapasitas mesin yang digunakan, dia bisa lebih cepat. Yang ketujuh, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dibanding dengan kecerdasan alami. Kenapa lebih baik? Karena dia bersifat konsisten, permanen, dan lebih cepat. Ya, ini adalah 7 keuntungan dari proses kecerdasan buatan. Tapi kita memiliki kecerdasan alami, kecerdasan yang sudah diturunkan dari Allah untuk kita, bahwa kita memiliki sebuah kecerdasan yang tidak ada duanya. Yang pertama adalah kita memiliki kreativitas. Kalau mesin nggak punya kreativitas. Dia sudah dibuatkan formulasi seperti itu, maka dia akan mengerjakan itu. Tidak ada hal yang lain. Ya, kecerdasan yang dialami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman. Jadi kita bisa beradaptasi. Ya, sebuah sistem akan melihat sistem, kalau kita ingat bahwa sebuah sistem yang baik adalah sistem yang sesuai dengan proses bisnis. Kalau proses bisnisnya berbeda, maka kita harus buat sistem yang berbeda pula. Lain dengan orang. Kita pindah ke satu sistem yang lain, maka kita cukup beradaptasi, maka kita sudah bisa mengerjakan pekerjaan itu. Di samping, kita juga diberikan kemampuan untuk melakukan pemikiran yang digunakan secara luas. Ya, sedangkan kecerdasan buatan pastinya tidak, karena formulasinya sudah dibatasi. Ini adalah kecerdasan alami. Bagaimana artificial intelligence bekerja? Ya, ada 2 hal di dalam artificial intelligence bekerja. Dan pastinya artificial intelligence akan bekerja apabila ada input, apabila ada sebuah masalah. Nanti masalah akan diolah dengan menggunakan knowledge base. Knowledge base itu apa? Yaitu metode-metode yang akan digunakan. Kemudian ada inference engine, ya, dia ada proses perhitungan, baru akan menghasilkan sebuah solusi. Lebih jelasnya begini. Ya, ada sebuah permasalahan, kemudian yang kotak kuning ini, ya, ini adalah knowledge base, ya, knowledge base.
Pastinya kita akan meniru orang, ya. Knowledge base-nya itu adalah kita akan meniru orang. Diharapkan adalah kita membuat sebuah pemahaman yang hampir sama, kemudian pola pikir, bertindak, dan belajar berdasarkan metode dan kecerdasan orang yang membuat. Sehingga muncullah sebuah knowledge. Dari knowledge itu akan masuk ke atau diinstal atau diterjemahkan, diimplementasikan ke dalam sebuah mesin. Sehingga hasil akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Ini adalah cara kerja atau komponen dari artificial intelligence. Ya, atau lebih jelasnya atau dalam mata kuliah kita adalah sistem cerdas. Cara kerjanya juga hampir sama. Kalau kita lihat bagaimana teknik pemecahannya, sangat banyak. Ada yang bersifat konvensional hard computing, ada yang soft computing. Ya, kalau di dalam teknologi AI ya ada dua, ada konvensional hard computing, ini yang biasa digunakan oleh secara pemrograman secara tradisional. Kita bikin hal yang biasa gitu ya, tradisional, kita mencari kayak kita belajar Java awal, kemudian belajar C, itu konvensional hard computing, tidak bisa berbagi atau melakukan kecerdasan yang sama dengan manusia. Ya, kalau kita ingat bahwa kita pakai fungsi if saja sebagai contoh, fungsi if di bahasa C itu hanya sanggup melakukan logik selama atau sebanyak kurang lebih 16 atau 17 kali. Case lebih banyak memang. Ya, perintah case itu lebih banyak. Ya, sekitar 30 atau 40 case di dalamnya. Tapi itu terbatas. Ya, kalau manusia kan tidak terbatas, bisa 100 logik di dalamnya. Maka berkembanglah dia menggunakan soft computing yang ini adalah pemrograman yang digunakan di dalam proses proses artificial intelligence. Kalau kita lihat sistem cerdas di dalam bisnis itu sudah banyak dipakai, seperti peningkatan produktivitas, keuntungan kompetitif, itu sudah otomatis. Kalau Anda bergabung dengan sebuah penjualan saham gitu ya, atau kita main kripto gitu, Anda mesti install itu mesin learning-nya atau kecerdasan untuk membaca data di kripto, supaya kita tidak terlalu berfokus kepada komputer melihat naik turunnya saham. Ya, kita cukup beli, kemudian kapan kita jual, kapan kita ambil, itu mesin itu yang akan bekerja. Kita masukin, kadang-kadang ada yang menyatakan beberapa bulan yang lalu menyatakan bahwa kita cukup bermodal 1 juta, masukkan ke kripto, lihat lagi 6 bulan kemudian uang kita jadi berapa. Ya, kalau kita pada saat ngelihatnya lagi kurang beruntung, ya 1 juta itu akan kurang. Tapi kebanyakan ada 1 juta naik, meskipun kenaikannya sangat sedikit. Karena kalau kita lihat grafiknya nanti akan ketahuan kok naik turunnya. Ya, ada juga kecerdasan buatan yang berhubungan dengan informasi. Ya, ada pola perilaku pelanggan, tren pasar, ada teori antrian dalam kecerdasan bisnis di dalam proses informasi. Ini kita menggunakan data mining. Ada lagi sistem cerdas yang sifat suksesnya adalah di bisnis, ya, penjadwalan, data mining, dan lain, prediksi pasar, kendali kualitas, quality control. Kita pakai sebuah mesin, kita pakai robot gitu ya. Itu bisa digunakan di dalam proses yang digunakan di dalam sistem cerdas di dalam bisnis. Contoh-contoh nanti di belakang saya kasih contoh lagi penggunaan sistem cerdas atau artificial intelligence di dalam bisnis. Tadi saya katakan bahwa sistem cerdas itu kita akan menggunakan knowledge base. Jadi penerjemahan data masuk itu berdasarkan knowledge base. Knowledge base itu adalah metode-metode yang dipakai. Kita akan mempelajari beberapa metode yang akan dipakai. Yang pertama adalah fuzzy logic. Dia sifatnya adalah lingkup. Jadi dia sebuah keputusannya dia in the box gitu ya, berarti in the box atau dalam sebuah kotak, dia tidak bisa jauh dari
jawabannya itu tidak jauh dari kotak itu. Ada lagi yang sifatnya adalah sedikit adaptasi sedikit ya, adaptasi sedikit ya, karena data yang masuk bisa beragam, yaitu kita menggunakan neural network, artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Ada lagi data mining. Data mining ini biasanya digunakan untuk proses bisnis di dalam bisnis. Kemudian ada case base, ini juga berdasarkan kasus kehidupan kita sehari-hari. Yang terakhir adalah pengolahan data alami. Jika nanti waktunya cukup, sampai akhir semester cukup, kita akan bicara masalah algoritma genetika dan agen software. Ya, atau kita majukan algoritma genetika, kita naikkan ke atas, dan yang sisanya ada ke bawah. Mungkin pengolahan bahasa alami bisa naik, turun ke bawah, kemudian algoritma genetika yang akan didahulukan. Tapi tidak mungkin saya bisa membahas 7 metode ini secara bersamaan, karena ini cukup panjang ceritanya. Ya, ini adalah sebuah metode-metode atau knowledge base yang akan kita bahas di dalam mata kuliah sistem cerdas ini. Oke, mengenai QA, saya ingin tekankan bahwa apapun yang mata kuliah yang akan diberikan oleh dosen belum tentu bisa seluruhnya tersampaikan. Silakan Anda googling, silakan Anda cari, nanti kita bisa diskusi. Sementara kita diskusinya lewat WhatsApp group, karena kita kuliahnya online dan kebanyakan kita menggunakan video. Tetapi kalau dari kelas ini menginginkan kita buka video conference, baik itu terutama menggunakan Google Meet, saya akan menyesuaikan waktunya. Ya, jadi kalau ada satu bahasan yang Anda kurang jelas, kemudian Anda diskusi dengan teman dengan satu kelas ini, kemudian meminta kepada saya untuk dibukakan pembahasan di Google Meet, saya bersedia. Nanti range waktunya akan disesuaikan. Oke, mungkin terakhir saya mempunyai sebuah video. Video ini adalah 10 membahas mengenai 10 bahasan, ya, 10 bisnis yang menggunakan artificial intelligence. Tolong diperhatikan, nanti akan ada beberapa pertanyaan di dalam tugas yang akan saya berikan, baik itu dari depan ataupun bisa juga melalui video yang akan saya sampaikan. Kemudian sambil menunggu videonya, ya, saya minta Anda tetap semangat untuk belajar secara daring. Kemudian jaga kesehatan, jaga prokes, dan silakan perhatikan video ini.
Itulah video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pengenalan ini dapat menginspirasi kita dalam melaksanakan perkuliahan kita selanjutnya. Kemudian perhatikan, jangan lupa kerjakan tugas, dan yang terpenting adalah tetap semangat dalam belajar dengan daring selama pandemi ini. Jaga kesehatan, dan terima kasih atas perhatiannya.